Pemirsa, isu reshuffle kabinet semakin mencuat setelah Partai Amanat Nasional bergabung ke koalisi pemerintah. Bahkan hari Rabu 15 Juni nanti disebut akan digunakan Presiden untuk melakukan perombakan kabinet. Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Partai Amanat Nasional masuk dalam koalisi pemerintahan. Bahkan 15 Juni nanti disebut-sebut sebagai hari yang akan digunakan Presiden untuk melakukan reshuffle. Terkait hal ini, Partai Amanat Nasional menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Namun pihaknya akan memberikan kader terbaik jika diminta untuk menyodorkan nama untuk menjadi menteri. Jadi kalau memang ada permintaan dari Presiden, saya kira orang nomor satu yang akan kita ajukan sebagai calon menteri dari PAN adalah Pak Bang Zul. Ya. Nanti apakah kemudian ada pembahasan selanjutnya atau Bang Zul punya pertimbangan lainnya, itu masalah kedua. Tetapi saya kira secara resmi kalau diminta nama yang akan diajukan dari PAN, tentu kita akan ajukan Bang Zul sebagai calon yang akan kemudian mengisi jabatan di kabinet kalau memang itu adalah kehendak dari Presiden. Sementara itu ditemui usai gelaran Formula E, Presiden Joko Widodo menolak berkomentar terkait isu reshuffle yang mulai kencang berhembus ke publik. Ini Pak Pratikno kemarin mengatakan akan ada bocoran soal reshuffle kabinet. Akan ada reshuffle kabinet balapan sampai reshuffle. Pesan balapan aja lah. Meski belum ada kepastian mengenai reshuffle, saat ini ada 10 posisi wakil menteri yang kosong, di antaranya wakil menteri sosial, wakil menteri investasi, wakil menteri ketenagakerjaan, dan wakil menteri dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Isu reshuffle kembali berhembus kencang. Benarkah Presiden Joko Widodo akan segera mereshuffle beberapa menteri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Hanta Yuda. Kami juga sudah mengundang pihak istana, namun hingga kini belum ada respon dari pihak istana. Selamat sore, Mas Hanta Yuda. Selamat sore, Davi, Anissa. Baik, Selamat sore, Mas Hanta, jika kita lihat gimmick politik yang terjadi akhir-akhir ini, kemudian adakah indikasi-indikasi politik yang mengarahkan kita untuk membaca bagaimana arah reshuffle nanti akan terjadi, bagaimana cara membacanya, Mas Hanta? Ya, isunya memang sudah berulang-ulang ya, berbagai macam kebutuhan sebenarnya ketika bicara reshuffle kabinet, itu ada 3 basis evaluasi yang bisa Presiden lakukan. Satu adalah evaluasi politik, jadi pertimbangan politik, yaitu dengan masuknya Partai Amanat Nasional ke dalam barisan pendukung pemerintahan. Itu satu, tapi kita berharap tidak hanya pertimbangan politik. Yang kedua adalah basisnya evaluasi publik. Setelah politik, publik itu bagaimana publik merespon beberapa nama menteri misalnya yang dianggap menjadi beban dalam pemerintahan, menimbulkan kegaduhan politik dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini paling penting adalah evaluasi berbasis teknokratik, berbasis pada kinerja, evaluasi kinerja yang terukur, siapa menteri-menteri yang tidak mencapai target yang diberikan oleh Presiden. Nah, ini yang paling penting. Kita tahu ada isu soal kelangkaan minyak goreng, persoalan ekonomi lah yang paling mendasar, yang paling urgent, yang tingkat urgensinya lebih tinggi untuk menjadi kepentingan bagi Presiden melakukan evaluasi. Jadi reshuffle ini adalah instrumen sebenarnya untuk melakukan instrumen bagi Presiden untuk meningkatkan kinerja atau performa para menteri. Lalu kalau kinerja para menterinya bagus, ini akan berdampak pada meningkatnya performa kabinet secara keseluruhan. Kalau kabinetnya baik, maka kinerja pemerintahan secara keseluruhan dan persepsi publik pada kinerja pemerintahan semakin baik. Nah ini, jadi reshuffle ini sebenarnya instrumen bagi Presiden Kabanpun untuk dilakukan. Jadi bukan untuk sekedar wacana, sekedar isu tarik-menarik untuk tanda petik untuk menakut-nakuti atau bagi partai-partai di dalam koalisi yang sedang melakukan manuver politik dan sebagainya. Jadi reshuffle ini memang paling penting adalah untuk meningkatkan performa pemerintah. Baik, Mas Hanta, Ya. Sebenarnya urgensi soal meningkatkan performa bergabungnya PAN atau jelang 2023, mana yang lebih urgent untuk segera reshuffle kabinet? Nah, kalau menjelang kontestasi 2024 atau sudah makin dekat ini, itu juga masuk pertimbangan politik. Ini juga instrumen, Anissa. Saya kira pertanyaannya bagus karena ini juga jadi alat bagi Presiden, tools bagi Presiden untuk ya. Jadi kalau ada partai-partai yang bermanuver, jadi ukuran begini. Kalau
kalau kemudian sekarang kan lagi ramai KIB ya, manuver koalisi Indonesia Bersatu. Kalau tidak di reshuffle, bacaannya sederhananya, kalau ternyata PAN, Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar tidak dikurangi, bahkan misalnya PAN ditambah betul-betul, bukan ditambah, PAN mendapatkan jatah, maka bisa disimpulkan bahwa KIB itu bagian dari strategi atau agenda politik atau instrumen politik Pak Jokowi menuju 2024 untuk menyiapkan perahu alternatif bagi suksesor atau orang-orang yang akan didukung, figur akan didukung oleh Pak Jokowi. Nah, kalau ternyata ini memang manuver liar dilakukan oleh PAN yang baru bergabung ke pemerintahan, kemudian belum dapat jatah menteri pun misalnya sudah melakukan manuver di luar Pak Jokowi, maka saya yakin PAN tidak akan mendapat kursi. Tapi saya yakin yang pertama, karena di sana ketika KIB bertemu ada Pak Luhut hadir, kemudian ada Projo dan sebagainya. Jadi bisa disambungkan di sana. Ditambah ini juga menjadi apa ya? Bisa kirim pesan kepada Nasdem misalnya, dianggap ya, partai-partai yang paling tidak bisa sepenuhnya dalam kontrol presiden sepenuhnya, kan yang bisa dikontrol presiden kan partai di KIB itu, Golkar, PAN dan P3. Nah, seperti Nasdem kan sulit dikontrol tanda petik, termasuk partainya Pak Jokowi yaitu PD Perjuangan. Nah, ini juga instrumen ke sana, yaitu dalam soal bandul politik. Tapi juga bisa instrumen menjelang 2024 itu jika ada menteri-menteri yang melakukan secara politik sangat genit menyiapkan menjelang 2024, tetapi dia tidak mendapatkan restu dari Pak Jokowi itu presiden, nah itu harusnya diresapel. Mas Hanta, kalau misalnya bersangkutan didukung oleh Pak Jokowi, ceritanya justru siapkan panggung. Mas Hanta, kalau dilihat Presiden Jokowi beberapa kali marah di depan pers, di hadapan publik tentang kinerja menterinya, apakah itu memang sinyalemen kuat dari reshuffle? Tapi marahnya kayak udah dari pertengahan tahun lalu, namun hingga saat ini masih belum ada isu reshuffle. Setiap Rabu Pon atau setiap Rabu Pahing itu selalu dihitungin katanya akan reshuffle gitu, tapi tidak reshuffle sampai sekarang. Marahnya presiden itu paling efektif, paling bagus, paling memiliki dampak kalau melakukan reshuffle langsung keputusan. Jadi bentuknya kebijakan. Reshuffle langsung ganti kalau ada menteri yang tidak sesuai harapan presiden, performanya buruk. Itu paling penting menurut saya. Itu marah yang paling efektif. Nah, kalau misalnya lebih ke publik, itu mungkin lebih pesan komunikasi politik ya, komunikasi publik. Kalau saya katakan presiden lebih menyampaikan ke publik itu soal menjaga citra presiden saja, lebih pada menjaga citra presiden. Baik. Karena marah pada menteri itu lebih efektif secara tertutup ketimbang terbuka. Kalau terbuka dilakukan berulang-ulang, kemudian tidak dilakukan juga, itu justru menimbulkan kontraproduktif, memperburuk citra presiden dan orang kan menganggap ya ini gertak lagi, hanya gertak. Ya, gertak itu tidak baik menurut saya. Seorang presiden yang punya hak prerogatif untuk mengganti menteri kapanpun, tapi basisnya tadi betul soal kinerja. Kalau performanya buruk, ini alasannya mau dari parpol ataupun non parpol. Kalau kinerjanya buruk, maka diganti. Kesempatan presiden masih ada 2-3 tahun pemerintahan untuk kepentingan Pak Jokowi untuk mencari pembantu yang terbaik. Baik. Terima kasih Mas Hanta Yuda, analis politik telah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Selamat sore.